Salam Pramuka. Yang kami hormati Kamabiraka Dr. Randus Iwan Sofian. Yang kami hormati Ketua Kuartir Ranting Sumbawa Kaheri Ismadi SPD. Yang kami hormati seluruh Mabigus serta para Dewan Kerja Ranting Kuartir Ranting Sumbawa. Asrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rapat kerja Kuartir Ranting Sumbawa tahun 2022. untuk kita berdiskusi, untuk kita bermusyawarah tentang rencana program kerja kegiatan Kuartir Ranting Kecamatan Sumbawa tahun 2022-2023 yang pagi hari ini peserta maupun pendamping pelatih. Nah, ini semuanya jumlahnya 96 peserta. Ini yang sedikit kita memiliki kekhawatiran saat itu karena dari anggaran tidak sesuai. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pengalaman kami menjabat selaku Ketua Kuartir Ranting Kecamatan Sumbawa. Salam Pramuka. Berbicara tentang budaya, kita yakin bahwa Pramuka dibangun dengan swadaya, dengan keikhlasan, dengan gotong royong, sehingga budaya Sumbawa pun yang memang diletakkan pada fondasi gotong royong, makanya harus kita maknai secara literasi budaya. Kalau kita hanya mengandalkan sisi keuangan yang ada di sekolah, di gugus kita masing-masing, maka saya yakin kita akan gagal. Gagal dalam apa? Gagal dalam menciptakan, menumbuh kembangkan semangat, keikhlasan, kesukarelaan, kemandirian dari
setiap praja muda kita. Maka mari kita coba untuk di keuangan kita agar mulailah pramuka ini kita bangun secara swadaya dari anak-anak kita. Di mana-mana manusia itu ketika kita sentuh hatinya, insya Allah pasti kan semuanya terbuka. Cuma ada caranya kita buka. Jangan kita memaksa orang untuk bergerak, tetapi sentuh hatinya, karena ini persoalan berat yang kita hadapi. Maka kakak-kakak Mabigus, pada saat kita mengundang anggota komite, para wali siswa, sampaikanlah bahwa tugas yang paling berat seorang guru itu adalah menumbuh kembangkan semangat gotong royong anak, semangat kemandirian anak, semangat inovasi, kreativitas. Kalau hanya sekedar angka, nggak perlu masuk ke sekolah, mungkin kita sewa orang lain, suruh anak cerdas menghitung, mungkin bisa. Mari sebagai budaya Sumbawa, dan keliru kita memaknai itu. Budaya ini harus kita pimpin, Bapak Ibu, harus kita berikan contoh, harus kita paksa. Sama ketika orang mengaji anak-anaknya, kita paksa dia mengaji untuk sholat dan sebagainya. Nah, untuk itulah sekiranya itu dimungkinkan, ayo kita bergerak. Minimal setiap latihan, setiap hari Minggu latihan, anak-anak kita paksa dia untuk membawa jempitan pramukanya, 5.000 atau 1.000 saja, tidak usah besar. Atau kita mau tidak dalam bentuk uang, nanti Bapak Ibu saya tunjukkan orangnya, silakan hubungi yang pengumpul sampah, ya. Maka setiap kali latihan anak-anak kita wajibkan membawa 10 anak-anak di lapak. Lapak tidak harus menjual ya, tapi bisa jadi nanti ada mic, ada sound, mereka sosialisasi apa sih DKM, apa kegiatan pramuka, seperti apa. Edukasi inilah yang penting bagi kita supaya pramuka ini hidup, tidak lagi pramuka inklusif. Nah, sehingga hal-hal inilah lompatan-lompatan ini saya kira yang sangat bagus. Maka saja kita ajarkan kepada anak-anak kita, tanpa harus mereka harus kita bekali dengan banyak diskusi, banyak penglihatan masalah-masalah budaya kita. Mudah-mudahan dengan motivasi ini, kawan, kita sekaligus ikut bertanggung jawab membantu orang-orang tua kita supaya anak-anak kita ini keluar dari sekolah kita dengan semangat mandiri dan punya dasar budaya gotong royong, kepedulian dan lain sebagainya yang begitu kuat dan mengakar. Dan yang kami nilai itu adalah inovasi-inovasi yang mampu diterjemahkan dalam rangka memperkuat inovasi kota. Musyawarah Jiratim dinyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Tujuan akhirnya bahwa kita akan memberikan imbal kepada kehidupan yang terdiam. Ini yang perlu kita singkat bersama. Berusaha ini supaya anak-anak di dalam tempat itu ada baik, ada amal baik, tapi sumbernya yang belum ada, karena pengumumannya belum ada. Nah, ini yang berikutnya sarana pamikiran. Karena pamikiran ini kita kumpulkan semua pemikiran. Ini karena pamikiran, jadi kita merakit program kerja, kita bisa evaluasi. Nah, ini yang kita adakan nanti kalau pamikiran di masing-masing. Kemudian kita juga memiliki atau nanti anggarannya dengan ada iuran dari kita menggunakan dana yang dari masing-masing masukan atau iuran dari instruktur muda. Ikuti jambore maupun lomba, hingga loket pragalanya akan kita laksanakan pada program ini. Kita buat dari bulan Juli yang walau yang baru juga lewat berapa Januari, sehingga program kerja ini kita mulai pada bulan Juli sehingga akan berakhir pada bulan. Masukan, saran dan sebagainya. Menyampaikan sedikit autokritik, mengupas kembali kalimat yang disampaikan pada saat itu tentang kalau boleh dikatakan sebagai sebuah kekurangan yang memang harus kita cermati secara bijak di kegiatan pramuka. Kalau kita bicara tentang pramuka, Bapak dan Ibu, saya aku yakin pramuka ini sebagai sebuah wadah yang sangat-sangat efektif untuk menanamkan nilai karakter pada siswa.
seluruh kegiatan yang kita laksanakan dalam pramuka ini luar biasa. Nah, sejatinya itu. Namun ada satu hal yang menjadi sebuah fenomena yang saya pribadi sangat-sangat riskan dalam kegiatan pramuka, termasuk dalam kegiatan-kegiatan seremonial apapun itu, termasuk pertandingan bola yang sedang kita laksanakan. Saya langsung aja mengatakan, ketika kita bicara tentang karakter, maka dalam perspektif Islam Muslim, maka pelaksanaan ibadah wajib itu menjadi indikator utama. Fenomena yang terjadi ini yang kita berikan. Kita gembar-gembor bicara karakter yang demikian asli dan demikian sangat-sangat indah dalam tataran teori, tetapi dalam praktiknya di antara kita banyak yang meninggalkan. Bahkan dalam kegiatan pramuka yang sejatinya membina pelaku menjadi suri teladan untuk menegakkan itu. Ini otomatis buat saya pribadi dan buat kita semua. Ini kekuatan kehadiran semua, dan fenomena ini terjadi di mana-mana. PKI segala macam itu sudah banyak mengadakan lomba-lomba itu. Mungkin kita akan fokuskan pada program-program yang sifatnya internal di pramuka, yang fokus pada kegiatan rohanian. Nanti bagaimana polanya, mungkin kita bisa bahas secara detail lebih dalam lagi tentang itu. Singkati dengan baik. Pedas memang kita dengarkan, tetapi inilah kondisi nyata yang hari-hari dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan terjadi, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Yang kedua, saya pribadi siap mendukung, memberikan iuran dana besarannya nanti kita sepakati. Intinya kami siap mensupport, dan kita tidak perlu terlalu pusing dengan peng-SPG-an kepada ibu. Kalau saya pribadi biasanya kita tidak, kalau kita sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin agak banyak ini tanya Rias, boleh? Oke. Kebetulan saya sudah melihat program kerja yang dikirimkan ke masing-masing minggu depan. Itu saya sudah lihat, kemudian saya sudah perhatikan sampai waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama Kak, mungkin di sini ada sedikit ralat ya. Pada poin 8 di situ ada khusus pelatihan instruktur muda atau KPDK. Maaf, itu tidak bisa dikatakan KPDK karena kalau KPDK itu dia itu khusus pengelolaan dewan kerja, jadi khusus dewan kerja Kak. Kalau seandainya ini dijadikan KPDK untuk yang nomor 8. Gitu. Oke. Dan yang pertama Kak ya, ada kunjungan minggu depan, di mana di sini hanya dijadwalkan 1 bulan saja, yaitu bulan Agustus. Tapi tadi Kak Heri katanya akan diundur ke bulan September. Benar itu tadi Pak ya? Kak saya, maaf. Saran saya di sini untuk kunjungan minggu depan ini kalau bisa diadakan setiap bulan secara terjadwal dan rutin. Ya. Di program kerja. Di poin nomor 9 itu tentang lomba tingkat Kak, ya. Kalau saya tidak salah dengar tadi, mau dipisahkan antara penggalang SMP dengan penggalang SD, begitu ya? Nah, ya, karena mungkin saya salah dengar tadi. Tapi yang jelas pada dasarnya yang dikatakan ya mungkin di sini kalau yang dikatakan dengan penggalang itu sebenarnya di sini berdasarkan usianya. Ketika dia berusia 11 sampai 15 tahun, maka dia adalah pramuka penggalang, baik dia masih duduk di tingkat SD atau di tingkat SMP. Mungkin usul saya di sini kita tidak membedakan mana itu penggalang SD dan mana itu penggalang SMP. Nah, cuma mungkin nanti di pelaksanaannya tentu yang dikatakan dengan anak SD ini tentu jauh sangat beda ya dengan anak SMP, baik dari segi kekuatan, baik dari segi ketangkasan. Mungkin di sini nanti kita perlu diskusi atau dalam penilaiannya nanti kita sepakati bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian untuk penggalang penegak apa kira-kira penegak? Untuk siaga itu bentuk kegiatannya Drama ya? Dan penggalang itu untuk kaligrafi, penegak, apa lainnya. Ini kan kegiatan yang disuruhkan dalam rangka pendidikan karakter untuk kemudian dari ketiga untuk kunjungan kehidupan memang tiap bulan ketiga, cuman ini agak ini dan kita cek ternyata cuman di bulan Agustus, sebenarnya tiap bulan kita laksanakan ini. Jadi tiap bulan minggu kedua, ketiga, keempat, karena dibagi menjadi 3 gugus, gugus 1, gugus 2, gugus 3. Yang gugus 1 ini 10, gugus 2 10, gugus 3 9. Hanya sekedar saran saja, supaya kunjungan ini tidak berisi sekedar kunjungan, kenapa tidak dibuat pelatihan rutin khusus untuk pelatih dan pembina yang dibina oleh Kak Kuaran? Entah nanti pihak Kuaran mengutus siapa menjadi pelatihnya. Karena pengalaman di Lombok Timur, Pak, kita mengadakan latihan rutin di Kuaran sehingga pelatih ini punya materi untuk disampaikan kepada adik-adik sekalian yang dilaksanakan terhambat karena bertepatan dengan kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiarkan. Itu yang menjadi masalah pokok. Kalau yang lain-lain, kalau pramuka itu dasar dharmanya Tuhan yang Maha Esa. Saya setuju dengan itu barusan. Terus dulu negaranya memberitakan sekarang kebinekaan, toleransi itu yang utama. Masalah ibadah itu dalam masalah pribadi, tetapi pramuka dasarnya itu memang Tuhan yang Maha Esa dapat diragukan kalau menurut saya. Kenapa saya katakan anggaran laporan kakak Kuaran tadi sekitar kemarin minus 4 juta, itu kan ada masalah dengan anggaran. Nah, yang perlu kita bahas ini yang pertama tentang anggaran itu mekanisme bagaimana anggaran itu ada, apa yang ditekankan oleh kakak wali kota kita yang hebat, dosen kecamatan wali kota yang bagus. Itu jadi setuju juga dengan Kuaran barusan. Guru negeri itu contohnya kan kita contoh di PGRI Pak ya. PGRI itu irian jelas, tinggal dipotong oleh bendahara dari guru, tidak ada SPJ-nya. Sama dengan pramuka yang 3.000 ini mungkin itu dibuat regulasinya oleh Kuaran ini tinggal salah satunya. Saya mau ini yang poin ke-13 ada. Misalnya di poin ke-13 ada pembinaan instruktur muda. Nah, pembinaan instruktur muda ini diperuntukkan untuk siapa? Kalau sepengetahuan saya, biasanya instruktur itu ada di desakan. Kalau di gugus depan itu ada pembina dan pembantu pembina. Nah, kalau bisa tim ini digantikan KMD. Jadi ini juga bisa mencakup nanti tentang menyeragamkan materi tekspam maupun non tekspamnya, itu kan bisa di KMD. Kemudian sekaligus dengan materi-materi yang perlu disampaikan di minggu depan juga kita bisa sampaikan di KMD, bisa disampaikan di kursus mahir dasar. Kalaupun mungkin tentang pendanaan untuk Kuaran, kita bisa adakan KMD mandiri. Dari pelatihnya kan bisa kita minta dari warga. Tidak berhitung jadi. Kita sikapi dulu dengan membuat regulasi itu penting. Kami bagian komisaris yang akan membersihkan itu nanti akan jadi dilema jika itu tidak ada pijakan. Saya ingin satu contoh kan,
kecamatan lain, setiap guru dipungut 5.000 hingga 10.000 untuk dana di kantor wilayah pendidikan masing-masing. Sumbawa saya nyatakan tidak perlu, tidak usah. Kita tahu dinamika Kecamatan Sumbawa luar biasa, jiwa kritisnya tak diragukan lagi. Dia mau berserup para jonga-jonga, kita tahu mampu pemotivis pengenalan kantor tali saya. Dua, terhadap keputusan ini mohon diindahkan dan disikapi dengan arif dan bijaksana, bukan dengan bijaksina. Disepakati bersama, lagi tutu sia tutu, laga mau tiring tutu, pemotu tutu, notu. Nah, kali sate tu satu tu, konon dengan tuno tutu, sia tu pedekling tutu. Nah, tapi kedua awas mau kenapa bapak ibu, kakak-kakak sekalian. Oleh karena namanya manggil kita ke orang hari ini. Ya, terima kasih Pak Camat. Satu pertanyaan lagi tentang jenis sampah plastik yang akan dikumpulkan siswa, berupa gelas, botol atau dan yang lain sebagainya. Apakah itu nanti dikarungin utuh atau bisa remes-remes? Apakah plastik berupa sampah utuh atau boleh dihancurkan, dipenyet? Bukan ayam aja dipenyet. Ya, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak atas informasi saya hanya melanjutkan saja pertanyaan dari Bunda Yani. Tadi Bunda Yani sudah mengatakan bahwa sampah yang dipungut oleh anak-anak itu nanti adalah berupa plastik, gelas plastik, botol plastik. Nah, apakah boleh kaleng Pak? Misalnya kaleng susu atau kaleng biskuit misalnya, karena itu menurut pengalaman di depan rumah saya para pengumpul kaleng juga mereka kumpulkan selain botol Pak. Juga kardus juga. Jadi berbagai macam sampah, ada sampah dari kardus, dari kaleng yang mereka kumpulkan oleh pengumpul di depan rumah. Terima kasih. Betul, betul. Nah, Bakar dulu. taruh di tempat yang tidak mengganggu pemandangan. Bahkan tolong dikontrol, ada petugas sampah papwalnya Nah, betul. yang menyimpan seterusnya. Nanti secara berkala akan dijemput. Dan sepakat Bapak Ibu ya, ini program bagus sekali. Di samping untuk mengurangi jumlah sampah, sekaligus mindset anak-anak kita ubah bahwa ya sampah itu banyak rupiah. Nah, Sampahku rupiahku. Oke, sukses. Setiap minggu satu anak 1 kilo ya satunya. Tapi dia cicil sengaja bawa 5, bawa 10, besar sekitar 201 juta dari penghasilan sampah saja. Nah, dari anggaran itu nanti ada untuk tabungan anak-anak sendiri, ada pemasukan buat sekolah, dan nanti ada yang dikelola oleh orang. Nah, mekanismenya selama September kita lakukan sosialisasi advokasi September, baru 1 Oktober baru jalan nanti nabungnya. Pada jedanya ya. Saya di September ini kita betul-betul advokasi sampai warga nanti memahami apa program ini. Apa keuntungan penguatan karakter bagian dari Pergub 33 tahun 2021 terkait dengan dimensi karakter terhadap lingkungan. Itu karakter yang dimensi yang keempat, setelah karakter kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang tadinya sampah berpotensi menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Selain nilai edukasinya, penguatan lingkungan kita dapat isu-isu. jadi saya kira ini isu hebat ini Pak Camat, isu yang sangat hebat ya. Dan kalau kita sudah bisa mempersiapkan ini sebulan ini, kita bisa lakukan nanti secara masif, simultan, dan ada launchingnya. Launching. Nah, kita sekarang lakukan secara berjenjang aja Pak, kalau menurut saya. Jenjang SD aja dulu. Hajar SD aja dulu. Kemudian kalau ini oke, kita bisa bergerak di jenjang. Ya, tadi kan SD semua ya. SD semua kan? Ada 28. Kan semua jadi di satuan-satuan pendidikan.
Nah, satuan-satuan pendidikan ini kan mudah kita mobilisasi dan mudah kita ajak berdiskusi kalau sangat terbuka dengan teman-teman guru. Ya, juga ada komite karena ini kan kita mengharapkan dukungan masyarakat yang kita maksudkan itu ya orang tua murid. Karena kita harapkan nanti kan murid-murid ini membawa sampahnya dari rumah, dan itu harus ada pemahaman awal. Luar biasa. Sebuah tema besar yang diusung oleh pemerintah pusat, kewirausahaan dan gaya hidup berkelanjutan. Narasumber di sana sebutkan berulang-ulang fokus ke sampah saja, sampai di sini 3 hari daur ulang segala macam. Lalu ambil satu tema itu, pilih topik tertentu tapi berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Urusan ini apa? Sampah dibuat, dikreasikan, dijual, diberikan. Jadi ada payung hukum juga 009 itu Kemendikbud itu 2022 memberikan ruang gerak dengan 6 tema besar yang diusung bersama. Salah duanya itu gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal serta kewirausahaan salah 3. Jepang kena benar ini Pak. Kalau tema besar di kita di pemerintah tidak hanya pandai membelanjakan duit, tapi mencari duit. Ya, itu tema besarnya Osborne, Ted Gebler dan Osborne. Itu jauh tahun 92 itu. Itu reinventing government yang dilakukan di Amerika, mewirausahakan birokrasi. Itu salah satu butirnya itu adalah tidak hanya piawai membelanjakan. Kita OPD atau sekolah kan selama ini pandai membelanjakan duit, tapi tidak piawai di dalam mengeksplor dan mencari sumber-sumber. Nah ini kan luar biasa nih kalau bisa. Nah ini nih semua ketemu nih, isu global iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Iksan Safitri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, sangat mendukung apa yang menjadi program kita ke depan, yaitu bagaimana kita membiasakan anak-anak kita, terutama di sekolah, siswa-siswi kita, memelihara lingkungan ini dengan baik, karena ini merupakan perwujudan dari penguatan karakter, terutama dimensi karakter terhadap lingkungan. Kita pelihara lingkungan kita dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menghasilkan nilai tambah ekonomi yang terbaik bagi anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.